Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Triantini Sundi Putri STMN selaku dosen pengampu mata kuliah irigasi dan bangunan air. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas review skripsi atau tugas akhir yang berjudul Perencanaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tanjuang Balik, Kecamatan Sungai Kuah, Kabupaten Agam. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas final atau UAS pada mata kuliah tersebut. Perkenalkan, nama saya Farhan Ahmad dengan NIM P3A1230119. Baiklah, pembahasan pertama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Indonesia adalah negara agraris yang sangat bergantung pada irigasi untuk mendukung pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional. Pengelolaan sistem irigasi yang baik menjadi faktor kunci dalam peningkatan hasil pertanian. Daerah irigasi Tanjuang Balik di Nagaris Sungai Kuah, Kabupaten Agam merupakan salah satu irigasi utama yang mengairi lahan pertanian seluas sekitar 110 hektar. Namun saat ini hanya mampu mengairi 96 hektar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan ulang dimensi saluran irigasi agar sistem pengairan lebih efisien dan mampu memenuhi kebutuhan air petani, sehingga hasil panen dapat meningkat dan ketahanan pangan terjaga. Penulis bermaksud melakukan perencanaan ulang untuk mengatasi kekurangan air dan meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut. Selanjutnya, pada rumusan masalah, apa penyebab kekurangan irigasi di daerah Tanjung Balik dan bagaimana perencanaan dimensi saluran yang optimal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang menjadi batasan masalah yaitu batasan masalah meliputi perencanaan jaringan irigasi tersier dan pembangunan saluran berbentuk trapesium secara permanen di daerah irigasi Tanjung Balik. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola pertanian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mengembangkan potensi dan manfaat daerah irigasi agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan ketersediaan air irigasi yang cukup. Masuk pada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian jaringan irigasi. Menurut Hansen dan kawan-kawan 1992 menyatakan bahwa irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam-tanaman. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 20 Tahun 2006 menyatakan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya, klasifikasi jaringan irigasi. Menurut Pasandaran 1991, berdasarkan cara pengaturan, pengukuran air, dan kelengkapan fasilitas, jaringan irigasi dapat dibedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, jaringan irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana yaitu sistem yang pembagian airnya tidak diukur atau diatur secara ketat, biasanya digunakan saat persediaan air melimpah dan kemiringan tanah sedang sampai curam, sehingga tidak memerlukan sistem pembagian yang rumit. Untuk gambar dapat dilihat di samping. Yang kedua yaitu jaringan irigasi semi-teknis. Jaringan irigasi semi-teknis memiliki bendung di sungai, lengkap dengan bangunan pengambilan dan pengukur di bagian hilirnya. Sistem ini mungkin juga dilengkapi bangunan permanen di saluran dan digunakan untuk melayani daerah irigasi yang lebih luas daripada jaringan sederhana. Organisasi pengelolaan juga lebih rumit karena melibatkan bangunan tetap dan keterlibatan lebih banyak dari pemerintah, serta biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu jaringan irigasi teknis. Jaringan irigasi teknis terdapat pemisahan yang jelas antara saluran irigasi dan saluran pembuang atau pematus, sehingga keduanya bekerja sesuai fungsi masing-masing
dari pangkal hingga ujung. Saluran irigasi digunakan untuk mengalirkan air ke sawah, sedangkan saluran pembuang untuk mengalirkan kelebihan air ke saluran alam dan akhirnya ke laut. Sistem ini memerlukan perencanaan yang lebih cermat dan biasanya digunakan untuk daerah irigasi yang membutuhkan pengaturan yang lebih presisi. Mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Buhari dengan NIM P3A1230007. Akan melanjutkan materi Sistem Jaringan Irigasi. Menurut Nurhayati dan Suprapto 2018 menyatakan bahwa jaringan irigasi terdiri dari petak-petak tersier, sekunder, dan primer yang berlainan antara saluran pembawa dan saluran pembuangan. Terdapat juga bangunan utama, bangunan pelengkap yang dilengkapi keterangan nama luas dan debit. Bagian A, petak irigasi. Petak irigasi adalah bidang tanah yang mendapatkan air irigasi melalui saluran tertentu. Secara umum, petak irigasi terbagi menjadi petak tersier, petak primer, dan petak sekunder. Petak primer adalah area yang menerima air langsung dari saluran utama dan biasanya berukuran 50-100 hektar dengan batas yang jelas dan berbentuk sederhana untuk memudahkan pengelolaan. Petak sekunder adalah bagian yang menerima air dari saluran primer dan melayani beberapa petak tersier, biasanya terbatas topografi yang jelas seperti saluran pembuangan. Petak tersier merupakan bagian terkecil yang menerima air dari saluran sekunder dan membagikannya ke petak-petak kecil yang disebut quarter dengan ukuran ideal 8-15 hektar, serta berfungsi sebagai pengatur distribusi air agar merata ke sawah. Bagian B, saluran irigasi. Saluran irigasi merupakan jaringan yang mengalirkan air dari sumber utama ke tanah pertanian melalui berbagai tingkat saluran, yaitu saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran primer membawa air dari sumber seperti sungai ke saluran sekunder, yang selanjutnya mengalir ke saluran tersier untuk distribusi ke petak-petak sawah. Sistem ini dilengkapi bangunan pengatur, seperti bangunan sadap dan pembuang, serta mempertimbangkan dimensi dan kapasitas saluran agar aliran tetap efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, jaringan ini juga meliputi saluran pembuang yang mengelola kelebihan air agar tidak menggenang atau merusak tanaman. Analisis hidrologi. Analisis hidrologi dimaksudkan untuk memprediksi keberadaan sumber air pada daerah kajian dengan menggunakan persamaan empiris yang memperhitungkan parameter-parameter alam yang mempengaruhi. Sedangkan dari analisa hidrologi ini ditujukan untuk memberikan perkiraan mengenai ketersediaan air, kebutuhan air yang mungkin terjadi Analisis hidrologi yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan jaringan irigasi adalah meliputi A. Analisis curah hujan rencana. Dalam penentuan curah hujan, data dari pencatat atau penakar hanya didapatkan curah hujan di suatu titik tertentu, point rainfall. Untuk mendapatkan harga curah hujan areal dapat dihitung dengan beberapa metode. Metode pertama yaitu metode rata-rata aljabar. Curah hujan didapatkan dengan mengambil rata-rata hitung arithmetic mean dari penakaran pada penakar hujan areal tersebut. Cara ini digunakan apabila daerah tersebut berada pada daerah yang datar. Penempatan alat ukur tersebar merata, variasi curah hujan sedikit dari harga tengahnya. Metode Thiessen. Cara ini didasarkan atas cara rata-rata timbang, di mana masing-masing stasiun mempunyai daerah pengaruh yang dibentuk dengan garis-garis sumbu tegak lurus terhadap garis penghubung antara dua stasiun dengan planimeter, maka dapat dihitung luas daerah tiap stasiun. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah stasiun pengamatan minimal 3 buah stasiun. Penambahan stasiun akan mengubah seluruh
jaringan. Topografi daerah tidak diperhitungkan. Metode ketiga yaitu metode isoyet. Pada metode ini, dengan data curah hujan yang ada, dibuat garis-garis yang merupakan daerah yang mempunyai curah hujan yang sama, atau isoyet. Seperti terlihat gambar 2.2, kemudian luas bagian di antara isoyet-isoyet yang berdekatan diukur, dan harga rata-ratanya dihitung sebagai rata-rata timbang dari nilai kontur, kemudian dikalikan dengan masing-masing luasnya. Hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan luas total daerah, maka akan didapat curah hujan area yang dicari. Metode ini digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan pada daerah datar maupun pegunungan. Jumlah stasiun pengamatan harus banyak. Bagian B, curah hujan efektif. Curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan total yang benar-benar tersedia untuk kebutuhan air tanaman. Untuk tanaman padi, biasanya diambil sebesar 70% dari curah hujan rata-rata bulanan tengah dengan probabilitas terpenuhi sekitar 80%, RO 80. Sedangkan untuk tanaman non-padi, metode perhitungannya mengacu pada standar USDA dengan memperhitungkan curah hujan minimal tengah bulanan dan periode ulang 5 tahun. Bagian C, debit andalan. Debit andalan adalah debit sungai yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dengan probabilitas keberhasilan sebesar 80%. Artinya, debit tersebut kemungkinan terpenuhi 80% dari waktu dan tidak terpenuhi 20%. Perhitungan debit andalan dilakukan berdasarkan analisis data debit dengan metode statistik seperti Weibull, NRECA, dan metode lainnya yang memastikan debit tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan air irigasi secara akurat dan handal. Bagian selanjutnya, klimatologi. A. Pengertian klimatologi. Menurut buku yang diterbitkan Bayong Sasjono 1999, klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala cuaca, tetapi sifat-sifat gejala tersebut mempunyai sifat umum dalam jangka waktu dan daerah yang luas di atmosfer permukaan bumi. Unsur-unsur klimatologi dan cuaca seperti suhu dan kelembapan udara, curah hujan, intensitas penyinaran matahari, kecepatan dan arah angin, serta unsur lainnya merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha pertanian. Bagian B, evapotranspirasi potensial. Menurut buku ajar yang ditulis Wiono 2014, evapotranspirasi adalah kebutuhan dasar bagi tanaman yang harus dipenuhi oleh sistem irigasi yang bersangkutan untuk menjamin suatu tingkat produksi yang diharapkan. Untuk menghitung besarnya evapotranspirasi, dibutuhkan data-data klimatologi yang meliputi temperatur, sinar matahari, kelembapan, dan kecepatan angin. Selanjutnya, bagian C, kebutuhan air irigasi. Menurut Nurhayati dan Suprapto 2018, kebutuhan air irigasi adalah banyaknya air yang tersedia dan dibutuhkan untuk mengelola suatu daerah irigasi dan mengairi areal persawahan. Banyaknya air yang diperlukan untuk sistem jaringan irigasi juga ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya pola tanam dan jenis tanaman. 1. Kebutuhan air konsumtif (ETC). Kebutuhan air untuk tanaman di lahan diartikan sebagai kebutuhan air konsumtif dengan memasukkan faktor koefisien tanaman (KC). 2. Kebutuhan air untuk penyiapan lahan (IR). Hitungan kebutuhan air untuk irigasi selama penyiapan lahan perlu memperhatikan tanaman, usia tanaman sampai dengan panen, pola tanam, efisiensi irigasi, lama penyinaran matahari. Ketiga, kebutuhan air untuk lapisan air (WLR). Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air ditetapkan berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi 1986 KP 01. Besar kebutuhan air untuk penggantian lapisan air
dalam 50 mm per bulan atau 3,3 mm per hari selama setengah bulan, selama sebulan dan 2 bulan setelah stans transplantasi. Keempat, per lokasi. P. Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat tanah, dan sifat tanah umumnya tergantung pada kegiatan pemanfaatan lahan atau pengolahan tanah berkisar antar 1 sampai 3 mm per hari. Kelima, curah hujan efektif. Curah hujan efektif didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air bagi tanaman. Untuk tanaman padi diambil curah hujan efektif sebesar 70% dari curah hujan tengah bulanan dengan periode 5 tahunan. Keenam, efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi merupakan faktor penentu dari unjuk kerja suatu sistem jaringan irigasi. Kehilangan ini disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan rembesan. Ketujuh, skema sistem jaringan irigasi. Skema jaringan irigasi mempertimbangkan hal sebagai berikut. Saluran primer, ke-1 saluran primer, sekunder, dan bangunan sadap menuju saluran tersier digambarkan terlebih dahulu dengan lambang. Kedua, tiap ruas saluran di antar saluran menunjukkan luas daerah. Ketiga, panjang saluran disesuaikan dengan panjang sesungguhnya dan kapasitasnya. Keempat, tiap bangunan sadap diberi nama bangunan, luas, kapasitas bangunan, serta saluran yang akan diairi. Kelima, lokasi dan nama pembendung air ditulis. Keenam, arah aliran sungai ditunjukkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rifki Sabanara dengan NIM P3A123003. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu bab 3, metodologi penelitian umumnya. Poin A, metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Poin B, yaitu metode penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang pada filsafat. Sebagai lawannya eksperimen, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara prosesif dan snowball. Lokasi penelitian berdasarkan administrasi letak daerah irigasi tujuan baik di negeri Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam. Negeri Sungai Pua berdasarkan Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Luas negeri 14,43 km persegi atau 38,18% dari luas wilayah Kecamatan Sungai Pua. Berjarak 5 km dari ibu kota kecamatan, 95 km dari ibu kota kabupaten, dan 113 km dari ibu kota provinsi. Negeri Sungai Pua berpenduduk 12.288 jiwa, terdiri dari 5.969 laki-laki dan 6.319 perempuan. Negeri Sungai Pua terdiri dari 5 jorongan, yaitu
Kapalo Kota, Limo Kampuang, Tengah Kota, Gula, Lima Suku, Gulaang, dan terdiri dari 6 fasilitas pendidikan serta 4 tempat fasilitas kesehatan. Berikutnya, data penelitian. Data yang dikumpulkan untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan penelitian data primer dan sekunder dengan metode kuantitatif. Poin pertama yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara pengamatan dan pengukuran secara langsung di lokasi penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lebar, panjang, dan tinggi saluran. Ya, poin kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber data yang telah ada dari instansi terkait, laporan, jurnal, buku, atau sumber lainnya yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah ya, poin A yaitu data curah hujan, poin B data luas lahan persawahan, poin C data debit air sungai, dan poin D data topografi. Berikutnya yaitu metode penelitian data. Poin pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara survei visual, dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama, tahap mengetahui lokasi penelitian dan berapa panjang saluran irigasi yang sedang dikerjakan. Tahap kedua mengumpulkan data penelitian antara lain data curah hujan, data topografi, dan data sungai, dan data pelaksanaan pekerjaan jaringan irigasi. Poin kedua yaitu studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan acuan dalam analisis data serta penghitungan dalam batas masalah. Poin ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada tahap pengelolaan data, penulisan menggunakan metode pengolahan data antara lain. Yang pertama itu metode Gumbel, yang kedua yaitu metode Haspers. Mungkin itu saja dari saya. Berikutnya mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Bayu Adiaksa dengan NIM P3A1230117. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kami. Bab 4, hasil dan pembahasan. Analisa hidrologi. Dalam perhitungan analisa hidrologi, data yang dibutuhkan adalah data curah hujan maksimum pada stasiun yang berada di lokasi rencana pembangunan irigasi atau dari stasiun pengamatan yang mewakili keadaan curah hujan pada daerah aliran sungai atau DAS tempat jaringan irigasi direncanakan. Untuk perencanaan jaringan irigasi tersier, daerah irigasi Tanjuang Balit ini digunakan data curah hujan stasiun Canduang, stasiun Gumarang, dan stasiun Manggopo. Pada data curah hujan pertama, yaitu stasiun Canduang Kabupaten Agam tahun 2012 hingga tahun 2021. Pada tahun 2012, data curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan 100,7 mm dan terendah pada bulan April yaitu 20,3 mm. Sehingga jumlah data curah hujan pada tahun 2012 sebesar 505,3 mm per tahun. Pada tahun 2013, data curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 60 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 3 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2013 yaitu 386 mm per tahun. Pada tahun 2014, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 70,3 mm dan terendah pada Juni yaitu 27,4 mm. Sehingga
jumlah curah hujan pada tahun 2014 yaitu 505,3 mm per tahun. Pada tahun 2015 dan 2016, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 100,3 mm dan terendah pada bulan Oktober yaitu 10,9 mm. Sehingga curah hujan tertinggi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 426,7 mm per tahun. Pada tahun 2017, curah hujan tertinggi pada bulan Oktober yaitu 90 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 20,6 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2017 yaitu 553,1 mm per tahun. Di tahun 2018, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu 110 mm dan terendah pada bulan Januari yaitu 20 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2018 yaitu 616 mm per tahun. Pada tahun 2019, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 51 mm dan terendah pada bulan Agustus yaitu 20 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2019 yaitu 397 mm per tahun. Pada tahun 2020, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 101 mm dan terendah pada bulan Oktober yaitu 10 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2020 yaitu 544 mm per tahun. Dan terakhir pada tahun 2021, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei dengan 79 mm dan terendah pada bulan November yaitu 11 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2021 yaitu 484 mm per tahun. Dapat disimpulkan bahwa jumlah curah hujan dari tahun 2012 hingga tahun 2021 sebanyak 1432,9 mm dengan jumlah rata-rata 920,29. Berikut adalah grafik curah hujan di Stasiun Canduang, Kabupaten Agam dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan 660 mm per tahun dan terendah pada tahun 2013 dengan 386 mm per tahun. Selanjutnya, data curah hujan kedua yaitu Stasiun Gumarang, Kabupaten Agam dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Pada tahun 2012, maksimum pada curah hujannya yaitu 8 mm dan terendah yaitu 7 mm, sehingga jumlah curah hujan dari tahun 2012 yaitu 89 mm per tahun. Pada tahun 2013, data curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 66 dan terendah yaitu 7 mm. Sehingga pada tahun 2013 jumlah data curah hujannya yaitu 147 mm per tahun. Di tahun 2014, data curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 39 dan terendah yaitu pada bulan Februari yaitu 5 mm per 55 mm. Sehingga pada tahun 2014 data curah hujan sebesar 141 mm per tahun. Di tahun 2015 curah hujan tertinggi sebanyak 8 mm dan terendah 6 mm pada bulan Februari. Sehingga di tahun 2015 jumlah curah hujan yaitu sebesar 86 mm per tahun. Di tahun 2016, curah hujan tertinggi yaitu 8 mm dan terendah 6 mm. Sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2016 yaitu 85 mm per tahun. Pada tahun 2017, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 99 mm dan
terendah yaitu 0 mm di bulan Agustus, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2017 sebanyak 272 mm per tahun. Pada tahun 2019, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 90 mm dan terendah yaitu 29 mm, sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2019 yaitu 656 mm per tahun. Pada tahun 2020, curah hujan tertinggi yaitu pada bulan Juni sebanyak 90 mm dan terendah yaitu 25 mm, sehingga jumlah data curah hujan pada tahun 2020 yaitu 609 mm per tahun. Pada tahun 2021, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 90 meter dan terendah 19 mm, sehingga jumlah data curah hujan pada tahun 2021 yaitu 657 mm per tahun. Jumlah dari keseluruhan dari tahun 2012 hingga tahun 2021, data curah hujannya sebesar 3.468 dengan rata-rata 684,7. Berikut adalah grafik curah hujan di stasiun kedua yaitu stasiun Gumarang, Kabupaten Agam dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Dapat dilihat di tahun 2012 curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2016. Berikut adalah data curah hujan stasiun ketiga yaitu stasiun Manggopo, Kabupaten Agam dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Pada tahun 2012, curah hujan tertinggi sebesar 108,4 mm dan terendah 13,1 mm, sehingga dijumlahkan sebesar 558,9 mm per tahun. Di tahun 2013, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 149 mm dan terendah yaitu 35 mm, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2013 yaitu 925 mm per tahun. Di tahun 2014, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 214 mm dan terendah 17,8 mm, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2014 yaitu 934,1 mm per tahun. Di tahun 2015, curah hujan tertinggi yaitu 167,8 mm dan terendah yaitu 20 mm, dan jumlah curah hujan di tahun 2015 yaitu 933,5 mm per tahun. Di tahun 2016, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 144,5 mm dan terendah 68,5 mm, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2016 yaitu 1.224,7 mm per tahun. Di tahun 2017, curah hujan tertinggi yaitu 131,2 mm dan terendah 19 mm, sehingga jumlah curah hujan pada tahun 2017 yaitu 867,1 mm per tahun. Pada tahun 2018, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 156 mm dan terendah 35 mm, sehingga jumlah curah hujan tahun 2018 992 mm per tahun. Tahun 2020, curah hujan tertinggi yaitu 256 mm dan terendah 47 mm, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2020 yaitu 1440,6 mm per tahun. Di tahun 2021, jumlah curah hujan tertinggi yaitu 180 mm dan terendah 36 mm, sehingga jumlah curah hujan di tahun 2021 yaitu 973,2 mm per tahun. Dengan jumlah curah hujan dari tahun 2012 hingga tahun 2021 yaitu 10.002,1 mm dengan rata-rata 684,7. Berikut adalah grafik curah hujan stasiun ketiga, stasiun Manggopo, Kabupaten Agam
dari tahun 2012 hingga tahun 2021, dapat dilihat di tahun 2020 terdapat curah hujan tertinggi dan terendah pada tahun 2012. Rekapitulasi data jumlah curah hujan. Pada tahun 2012, di Stasiun Canduang terdapat jumlah data curah hujan yaitu 505,3 mm, pada Stasiun Gumarang yaitu 89 mm, di Stasiun Manggopo yaitu 538,9 mm, sehingga maksimum jumlah data curah hujan yaitu 538,9. Pada tahun 2013, jumlah data curah hujan di Stasiun Canduang yaitu 386 mm, Stasiun Gumarang 147 mm, Stasiun Manggopo 925, sehingga maks pada jumlah data curah hujan yaitu 925. Pada tahun 2014, jumlah data curah hujan pada Stasiun Canduang yaitu 515,3 mm, Stasiun Gumarang 141 mm, Stasiun Manggopo 934,1 mm, sehingga jumlah maksnya yaitu 934,1. Di tahun 2015, pada Stasiun Canduang 426,7 mm, Stasiun Gumarang 86 mm, Stasiun Manggopo 933,5 mm, sehingga jumlah maksnya yaitu 933,5 mm. Pada tahun 2016, pada Stasiun Canduang yaitu 426,7 mm, Stasiun Gumarang 85 mm, dan Stasiun Manggopo 1224,7, sehingga diambil maksnya yaitu 1224,7 mm. Pada tahun 2017, Stasiun Canduang 553,1 mm, Stasiun Gumarang 272 mm, Stasiun Manggopo 867,1, sehingga maks yang diambil adalah 867,1 mm. Pada tahun 2018, Stasiun Canduang adalah 616 mm, Stasiun Gumarang adalah 726 mm, dan Stasiun Manggopo adalah 992 mm, sehingga maks yang diambil adalah 992 mm. Pada tahun 2020, Stasiun Canduang adalah 544 mm, Stasiun Gumarang 609 mm, Stasiun Manggopo 1440,5 mm, sehingga maks yang diambil adalah 1440,5 mm. Dan terakhir pada tahun 2021, di Stasiun Canduang 484 mm, Stasiun Gumarang 657 mm, dan Stasiun Manggopo adalah 973,2 mm, sehingga maks yang diambil adalah 973,2 mm. Dapat dilihat di samping bahwa grafik data jumlah curah hujan data curah hujan. Berikut adalah probabilitas frekuensi curah hujan. Di tahun 2012, probabilitas frekuensi curah hujannya sebesar 137.182,69. Di tahun 2013 sebesar 247,06. Pada tahun 2014 615,94. Pada tahun 2015 586,52. 2016 yaitu 99.488,63. Di tahun 2017 yaitu 1.779,31. Tahun 2018 yaitu 6.842,30. Di tahun 2019 yaitu 69.547,28. Di tahun 2020 yaitu 282.299,01.
Dan terakhir pada tahun 2021 yaitu 4085,53, sehingga total probabilitas frekuensi curah hujan yaitu 602.674,27. Dapat dilihat grafik grafik di samping, yaitu grafik probabilitas frekuensi curah hujan. Berikut adalah perhitungan probabilitas frekuensi curah hujan, yang dimana hasil dari X adalah 909,28 mm, maka SX-nya sebesar 258,7 mm. Dari data di atas dapat diketahui bahwa N sama dengan 10, T sama dengan 10 tahun, gamma R sama dengan 2,2502, gamma N sama dengan 0,4952, dan Sn yaitu 0,9496. Maka XR-nya adalah 1212,937 mm. Bila curah hujan efektif dengan penyebaran seragam selama 4 jam, maka intensitasnya yaitu 90% dikali 1212,93, yaitu 272,911 mm per jam. Analisis kebutuhan air. Kebutuhan air irigasi yang diambil untuk daerah irigasi Sungai Air Ampua adalah periode harian tengah bulanan. Untuk tata guna lahan di daerah ini masih didominasi oleh tanaman padi. Untuk padi ditanam di areal persawahan, pola tanam masyarakatnya adalah padi dengan musim tanam 2 kali dalam setahun dengan jenis padi varietas biasa. Perhitungan kebutuhan air irigasi padi dimulai awal tanam pada bulan November periode pertama. Pada kebutuhan pengambilan air pada sumbernya, yaitu IR 11,91 dibagi dengan 8,64, sehingga dapat hasilnya sebesar 1,381 per detik per hari. Analisis kebutuhan air. Analisis kebutuhan irigasi dengan crop watt. Yang pertama, untuk tahap analisis kebutuhan air selanjutnya, input data koefisien tanaman, awal tanam dan tanah. Kedua, data tanaman mengambil dari database FAO, kemudian editing tanggal awal tanam. Data tanam ini merupakan data default untuk padi dari FAO. Penulisan kesulitan untuk lebih memahami dan menginput data sesuai perhitungan manual yang menggunakan jenis padi varietas. Biasa karena keterbatasan sumber tinjau pustaka, sehingga menggunakan data default dari database FAO untuk padi dari database FAO lama dari pengolahan sampai panen 150 hari dengan lama pengolahan lahan 30 hari di awal. Yang ketiga, data tanah mengambil dari database FAO medium, diambil karena tanah pada penelitian ini berada pada level medium. Dapat dilihat pada tabel di samping untuk lebih jelasnya. Yang keempat, input data pun selesai, kemudian dilanjutkan dengan kalkulasi perhitungan kebutuhan air irigasi dengan mengklik ikon dan hasilnya terlihat pada tabel di samping. Debit andalan. Debit andalan adalah debit minimal yang ditentukan untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan air. Dalam perhitungan ini menggunakan metode Weibull berdasarkan dari curah hujan bulanan dari 10 tahun dengan rumus P sama dengan 1/120 tambah 1 dikali 10 sama dengan 1%. Dapat dilihat di samping adalah tabel probabilitas debit untuk lebih jelasnya. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya jelaskan.
Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Akbar dengan NIM P31230027. Saya akan melanjutkan materi perhitungan data curah hujan. Periode ulang curah hujan bulan maksimum. Tabel pertama dengan menggunakan grafik logaritme. Tabel kedua dengan menggunakan analisis Gumbel. Perhitungan data curah hujan. Curah hujan rata-rata R sama dengan R per N 1, R sama dengan R per N sama dengan 1753,00 per 10 sama dengan 175,39 mm. Maka Sx sama dengan akar R kurang N derajat. Hasil Sx sama dengan 526,17. Hasil R5TH sama dengan 658,94 mm dibulatkan menjadi 659 mm. Hasil R10TH sama dengan 1.0,27,79 mm dibulatkan menjadi 1208 mm. Dengan menggunakan grafik Gumbel, N sama dengan 10 tahun, dari tabel didapatkan harga Sn sama dengan 0,9496, Yn sama dengan 0,4959, 1 per D sama dengan Sx per Sn sama dengan 526,17 per 0,9496 sama dengan 554,10. U sama dengan R kurang 1 per D kali Yn sama dengan 175,39 kurang 554,10 kali 0,4959 sama dengan 99,39. Persamaan regresi linier X sama dengan U tambah 1 per D kali Y sama dengan min 99,39 tambah 554,10 kali Y. Y sama dengan 0, X sama dengan min 99,39. Y sama dengan 1, X sama dengan 454,71. Y sama dengan 5, X sama dengan 2.671,10. Perhitungan data curah hujan. Hasil perhitungan curah hujan rencana dengan menggunakan ketiga cara tersebut. Di atas hasilnya adalah seperti terlihat pada data di bawah ini. Tabel 4.13 hasil curah hujan rencana dapat dilihat dari tabel tersebut. Untuk perencanaan diambil nilai yang maksimum. R5TH sama dengan 659 mm, R10TH sama dengan 1028 mm. Untuk studi maka diambil R10TH sama dengan 659 mm. Perhitungan debit saluran. Maksud daripada poin ini adalah untuk mencari debit maksimum yang diperkirakan akan terjadi pada bagian jalan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai dasar dalam studi perhitungan dimensi saluran secara keseluruhan dari kegiatan yang dimaksud. Luas area pengairan dengan menggunakan metode rasional. Metode rasional, rumus yang digunakan Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Data-data yang digunakan untuk keadaan lapangan. Luas daerah tangkapan air sama dengan 110 hektar. L panjang saluran sama dengan 300 meter. B lebar daerah pengairan sama dengan 0,75 meter. S kemiringan saluran sama dengan 0,20%. R sama dengan 1028 mm. C
Koefisien pengairan sama dengan 0,95. Perhitungan. A sama dengan L kali B. A sama dengan 300 kali 0,75 meter kuadrat. A sama dengan 0,0002 kilometer kuadrat. Cycle time T sama dengan 0,0195 kali L per akar 5 derajat kali 77 menit. T sama dengan 0,0195 kali 300 per akar 0,002 derajat kali 77. T sama dengan 17,24 menit. T sama dengan 0,29 jam. Intensitas curah hujan I sama dengan R per 24 kali 24 per T. I sama dengan 1028 per 24 kali 24,0 per kali 24 per 0,29. I sama dengan 830,47 mm per jam. Debit air Q1 sama dengan 0,278 kali C sama dengan 0,28 kali 0,95 kali 830,47 kali 0,0002. Q sama dengan 0,05 meter kubik per detik. Dengan menggunakan metode Harsh-Perls, rumus yang digunakan O2 sama dengan 128 kali A per 100 tambah 75 tambah A derajat 7 kali R. O2 sama dengan 128 kali 0,0002 per 100 tambah 75 tambah 0,07 kali 1028. Q2 sama dengan 0,3 meter kubik per detik. O sama dengan Q1 tambah Q2 per 2. O sama dengan 0,05 tambah 0,03 per 2. Q sama dengan 0,04 meter kubik per detik. Perhitungan debit saluran. Perhitungan debit saluran samping. Bentuk saluran adalah bentuk trapesium dengan data-data sebagai berikut. Debit max sama dengan 0,05 meter kubik per detik. N sama dengan 0,02. Permukaan saluran pasangan batu kali. S sama dengan 0,020. Jenis saluran terbuka. Gambar perencanaan dapat dilihat pada tabel tersebut. Rumus Q sama dengan V kali F, di mana V sama dengan 1 per N kali R 2 per 3 kali S 1 per 2 meter per detik. R sama dengan F kali O. F sama dengan B kali H tambah 1 kali 8 B2. O sama dengan 8 kali 14 B. Perhitungan debit saluran. Q sama dengan V kali F, di mana V sama dengan 1 per N kali R 2 per 3 kali S 1 per 2 meter per detik. R sama dengan F per O. F sama dengan B kali H tambah 1 per 1 kali 8 B, B kuadrat. O sama dengan 8 kali 14 B. Q sama dengan debit pengaliran meter kubik per detik. V sama dengan kecepatan pengaliran V sama dengan kecepatan pengaliran meter per detik. N sama dengan koefisien kekerasan sama dengan 0,02 saluran tanah. R sama dengan jar-jar hidrologis, satuannya M atau meter. S sama dengan kemiringan dasar saluran arah memanjang, rata-rata sama dengan 0,020. B sama dengan lebar dasar saluran, satuannya meter. H sama dengan kedalaman air, satuannya meter. F sama dengan luas penampang basah, satuannya meter.
F sama dengan luas penampang basah satuannya meter. O sama dengan keliling basah satuannya meter. Perhitungan berdasarkan data lapangan dimensi saluran adalah lebar bawah B1 sama dengan 0,50, tinggi H sama dengan 0,7, lebar atas B2 sama dengan 1. F sama dengan B kali H tambah 1,5 B kuadrat sama dengan 0,50 kali 0,7 tambah 1,5 kali 0,25 sama dengan 0,73 meter kuadrat. O sama dengan 8,14 kali B sama dengan 8,14 kali 0,50, hasilnya 4,7 meter. R sama dengan F per O sama dengan 0,73 per 4,07, hasilnya 0,18 meter. F sama dengan hasilnya adalah 2,24 meter per detik. Q sama dengan V kali F sama dengan 2,24 kali 0,73 sama dengan 1,62 meter kubik per detik, lebih besar dari Qmax sama dengan 0,04 meter kubik per detik. Penampang bawah pada saluran dalam area studi tersebut. Berdasarkan perhitungan dimensi perencanaan saluran dengan luas penampang 0,75 meter. Berdasarkan perhitungan dimensi perencanaan saluran dengan luas penampang 0,75 meter kubik dan debit saluran ketika air banjir adalah 0,04 meter kubik per detik, maka dapat direncanakan saluran yang dapat menampung untuk kebutuhan air sebagai berikut. Panjang rencana saluran dapat dilihat dari gambar tersebut untuk lebih detailnya. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil perencanaan dan survei di daerah jaringan irigasi, daerah irigasi Tanjung Balik, Kecamatan Sungai Buah, Kabupaten Agam, luas daerah yang akan dialiri oleh daerah irigasi Tanjung Balik adalah seluas kurang lebih 110 ha. Dari perhitungan alternatif yang telah dihitung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saluran yang direncanakan mampu untuk menampung air ketika dalam debit besar. Luas daerah yang akan dialiri oleh daerah irigasi Tanjung Balik adalah seluas 110 ha. Dari perhitungan alternatif yang telah dihitung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa saluran yang direncanakan mampu untuk menampung air ketika dalam hasil perhitungan menggunakan metode Gumbel untuk R5TH adalah 659 mm. Hasil perhitungan dengan menggunakan Harspers 0,04 meter kubik per detik. Dena penampang saluran dapat dilihat dari gambar untuk lebih detailnya. Terima kasih. Demikian pemaparan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.